Cerita novel romantis. Rahasia dalam sebuah pernikahan. Bab 13. Kedatangan sang mertua. Jam 4 dini hari Ghazali sudah keluar dari dalam kamar Ibu Wilda. Suasana saat itu sepi sekali. Hanya ada beberapa perawat dan petugas yang berkeliling. Ghazali melangkahkan kakinya tanpa ragu, tak ada sedikit pun niat untuk bersembunyi. Bahkan ketika ada perawat di depan sana dia tetap berjalan dengan kepala yang diangkat. "Dokter Ghazali," sapa dua perawat tersebut. Ghazali hanya mengangguk kecil dan terus berjalan. Tujuannya adalah kembali ke ruang kerja, mandi dan mengganti bajunya di sana. "Dokter Ghazali dari mana? Kenapa dia keluar dari sini?" ucap salah satu perawat, bertanya dengan perasaan heran. "Dan jam seperti ini? Dia sangat mencurigakan," jawab yang lainnya. Jadi takut sendiri jika semua pekerjaan mereka diawasi langsung oleh sang pemilik rumah sakit. Saat Gracia datang ke rumah sakit, kabar tentang Ghazali itulah yang pertama kali dia dengar, tentang Dokter Ghazali yang subuh-subuh keluar dari gedung kelas 1 pasien, gedung di mana Ibu Wilda dirawat. "Di saat aku mulai ragu dengan hubungan mereka, kenapa selalu saja ada hal tak terduga seperti ini?" batin Gracia. Tapi dia tak sempat mengulik terlalu dalam tentang hal ini, sebab Gracia dan bahkan semua orang tahu bahwa hari ini Dr. Farasi akan datang ke rumah sakit. Jadi semua jajaran mulai bekerja dengan apik, siap di posisinya masing-masing. Tak ingin ada sedikit pun kesalahan di saat sang penguasa datang ke rumah sakit ini. Tepatnya di jam 8 pagi Dr. Farasi akhirnya menginjakkan kaki di rumah sakit tersebut. Kali ini dia tidak datang sendiri, Dr. Farasi datang bersama sang suami yang seorang pengusaha sukses, pemilik perusahaan Carter Kingdom, yaitu Raiden Carter. "Hani, kita langsung datang saja ke kamar rawat wanita itu, tidak usah ke ruangan Ghazali," ucap Dedi Raiden. "Jangan buru-buru Dat, terlihat sekali jika Dedi tidak sabaran," balas Mom Farasi. Di masa lalu sepasang suami istri ini adalah dua orang yang memiliki sejarah menakjubkan. Dunia mereka berbeda dan seperti keluarga yang lain. Dedi Raiden memiliki klan mafianya sendiri, sementara Momi Farasi adalah anggota kesayangan salah satu mafia tersohor di negara tersebut. Bagi keduanya hanya butuh berkedip untuk mengetahui tentang rahasia yang disimpan oleh anak-anaknya. Tapi selama ini Momi Farasi dan Dedi Raiden juga menyembunyikan dunia gelap tersebut dari semua keluarga. Mereka pilih seolah tidak tahu apa-apa. Seolah tak mengerti apapun, padahal sudah sangat mengetahui dengan rinci. Tentang Ghazali yang mengidap impoten, tentang alasan gagalnya pernikahan Ghazali dan Zendaya. Tentang Melsi yang jadi Laura dan tentang pernikahan rahasia tersebut. Karena itulah hari ini Dedi Raiden sudah tidak sabar untuk melihat menantunya secara langsung. "Selamat pagi Dr. Farasi, Tuan Raiden," sapa Gracia, dia yang selalu antusias tiap kali melihat kedatangan Dr. Farasi ke rumah sakit ini, apalagi sekarang ada Tuan Raiden, makin membuatnya bersemangat untuk menunjukkan diri. Sebagai satu-satunya kandidat paling sempurna untuk jadi menantu di keluarga Carter. "Umpan," bisik Mom Farasi pada sang suami. Dedi Raiden langsung paham, bahwa wanita ini adalah umpan mereka untuk membuat Ghazali jujur atas pernikahan tersebut. Mereka bosan pura-pura tidak tahu apapun, ingin segera kebenaran ini terkuak dan bisa membuat perayaan. "Pagi gerak, ayo antar kami ke ruangan Ghazali," jawab Mom Farasi. Gracia tersenyum lebar, niatnya disambut dengan baik. Ghazali sudah bersama dengan Dr. Hamka dan Dr. Aliyah di ruang kerjanya, mereka sedang menunggu kedatangan Dr. Farasi untuk segera menangani Ibu Wilda. Saat Dr. Farasi yang jadi ketua dalam operasi memang mereka sendiri yang selalu jadi pendamping.
Bukan asisten dokter. Jam 8 lewat beberapa menit akhirnya pintu itu pun diketuk. Biar saya yang membuka pintu, ucap Dokter Alia. Dia segera bangkit dan membuka pintu. Lantas melihat Dokter Farasi, Tuan Raiden dan Gracia di depan sana. Alia membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan semuanya masuk. Dokter Farasi, Tuan Raiden, saya akan pamit sekarang, pamit Gracia dengan lembutnya, layaknya seorang nona muda yang memiliki keanggunan luar biasa. Sebenarnya dia ingin masuk, namun terpaksa harus pamit agar terlihat profesional. Tidak mengganggu kerja dokter yang lain, apalagi Gracia tidak termasuk dalam tim ini. Terima kasih Greg, siang nanti ayo kita makan siang bersama, jawab Mom Farasi. Dia sengaja bicara yang keras agar Ghazali mendengarkan. Dan ajakan itu tentu membuat wajah Ghazali seketika ditekuk, merasa sang momi jadi begitu menyukai Gracia. Dan Dedi Raiden adalah yang tersenyum paling lebar saat melihat perubahan di raut wajah anaknya tersebut. Karena itu jujurlah Ghazali, mau sampai kapan kamu menyembunyikan pernikahanmu itu? Batin Dedi Raiden. Baik dokter, kalau begitu saya permisi sekarang, balas Gracia dengan semangat, dia menundukkan kepalanya kecil sebelum pergi dengan senyum lebar dari tempat itu. Kemarin Dokter Ghazali yang mengajaknya makan siang bersama, dan sekarang Dokter Farasi. Mana mungkin dia tidak besar kepala. Gracia semakin yakin posisinya sebagai calon menantu di keluarga Carter semakin kuat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana irinya Zendaya padaku, gumam Greg. Ya, baginya saingan sesungguhnya adalah Zendaya, bukan Melsi. Setelah pembicaraan beberapa saat di ruang kerja Ghazali, akhirnya mereka semua bergegas mendatangi ruang rawat Ibu Wilda. Teknik akupuntur itu akan tetap dilaksanakan di dalam kamar tersebut, mereka tidak akan pindah ke meja operasi. Dedi Raiden juga akan ikut, kelak dia hanya akan menunggu di luar bersama Melsi, sang menantu. Dan melihat banyaknya dokter yang datang ke ruangan ini tentu membuat Melsi terkejut, selalu saja berdegup jantungnya ketika melihat Dokter Farasi. Kenalkan Melsi, dia adalah ayahnya Ghazali, ucap Mom Farasi. Dek. Jantung Melsi makin berdegup tidak karuan, bagaimana bisa dia dihadapkan dalam situasi seperti ini? Secara tidak langsung bertemu dengan kedua orang tua Dokter Ghazali. Melsi merasa seperti pengkhianat, seperti menusuk dari belakang kedua orang tua Dokter Ghazali. Keduanya sangat baik, namun diam-diam di belakang dia menikahi putra kebanggaan keluarga tersebut. Salam kenal Tuan. Nama saya Melsi, jawab Melsi. Dia menundukkan kepalanya dalam sekali. Sampai nyaris membungkuk. Melihat itu Momi Farasi dan Dedi Raiden jadi saling pandang sejenak, tahu bahwa Melsi pasti merasa begitu rendah saat berhadapan dengan mereka. Keduanya ingin sekali menahan Melsi agar tidak membungkuk terlalu dalam, namun mereka tak kuasa melakukannya sebab terhalang oleh status. Mereka juga memiliki rahasia yang harus dijaga, lantas terus pura-pura tidak tahu adalah jalan yang terbaik. Dedi Raiden lantas menatap Ghazali dengan dingin, namun anaknya itu hanya sibuk menatap ke arah istrinya. Tunggulah di luar, kami akan menangani ibumu, ucap Dokter Farasi. Terima kasih Dokter Farasi, terima kasih Dokter Ghazali, terima kasih Dokter Alia, terima kasih Dokter Hamka, terima kasih Tuan, balas Melsi. Dan tiap kali dia mengucapkan kata terima kasih itu, dia pun selalu menundukkan kepalanya. Saat Dokter Farasi dan yang lainnya mulai menangani Ibu Wilda, Melsi dan Dedi Raiden menunggu di luar. Duduk di kursi tunggu yang tersedia di dekat pintu ruangan tersebut. Melsi memang merasa gugup saat duduk bersama dengan Tuan Raiden seperti ini, mereka hanya berjarak 3 kursi kosong.
Namun di dalam hatinya dia terus berdoa untuk sang ibu. Semoga usaha mereka kali ini bisa membuahkan hasil. Sungguh, Melsi sangat ingin ibunya sadar. Ingin melihat kedua mata ibunya terbuka, ingin mendengar suara ibunya bicara. Apa Ghazali selama ini memperlakukanmu dengan baik? Tanya Dedi Raiden, tiba-tiba dia bicara seperti itu. Sungguh, dia adalah orang yang paling tidak sabaran di dunia ini. Mulutnya terlalu ingin untuk tetap menyembunyikan yang namanya rahasia, ingin segera pernikahan anaknya terkuak. Dan pertanyaan tersebut sontak membuat Melsi mendelik, dia sampai takut salah mendengar. Maaf Tuan, saya tidak mendengar apa yang Anda tanyakan, jawab Melsi, dia menunduk lagi untuk meminta maaf. Melihat sang menantu yang terus menundukkan kepalanya, justru membuat Dedi Raiden jadi mencelos hatinya. Harusnya sekarang mereka bisa saling menyayangi sebagai keluarga, namun harus terhalang banyak pembatas. Apa selama ini Ghazali memperlakukanmu dengan baik? Tanya Dedi Raiden sekali lagi, bicara dengan lembut dan terdengar begitu jelas di telinga Melsi. Iya Tuan, Dr. Ghazali sangat baik, beliau banyak membantu saya dan ibu, jelas Melsi, dia tidak sedikit pun beranggapan bahwa pertanyaan itu tentang hubungan rahasianya. Melsi langsung mengira pertanyaan itu untuk hubungannya sebagai wali pasien dan dokter. Dedi Raiden membuang nafasnya dengan frustasi, kenapa menantunya ini tidak peka sekali. Tapi kedatangannya ke rumah sakit ini pun untuk menjalankan sebuah misi, menguji keseriusan hubungan di antara Melsi dan Ghazali. Berusaha seolah hendak memisahkan, padahal ingin anak-anak segera mengungkap kebenaran. Ya, Ghazali memang dokter yang baik. Usianya juga sudah sangat matang, harusnya sekarang dia sudah menikah, balas Dedi Raiden. Melsi terdiam, tak tahu harus menanggapi apa. Namun sorot matanya kini menunduk, menatap lantai di bawah sana. Semoga ibumu cepat pulih ya Melsi, lantas bisa segera keluar dari rumah sakit ini, ucap Dedi Raiden lagi, ucapannya adalah doa yang baik. Keluar dari rumah sakit juga adalah keinginan semua pasien, tapi entah kenapa ada rasa sakit di hati Melsi saat mendengar ucapan tersebut. Makna yang dia terima lain, keluar dari rumah sakit artinya hubungannya dengan sang suami pun akan benar-benar berakhir. Amin, terima kasih atas doanya Tuan, balas Melsi setelah sepersekian detik dia terdiam. Tak ada lagi pembicaraan di antara mereka berdua, hanya hening dan Melsi sibuk sendiri dengan pikirannya. Sampai entah waktu berjalan berapa lama, lamunan Melsi buyar saat mendengar pintu kamar sang ibu dibuka. Melsi sontak bangun dan langsung berhadapan dengan Dr. Farasi yang pertama keluar. Ibumu sudah membuka mata, tapi dia belum benar-benar pulih, jelas Dr. Farasi. Namun hal tersebut sudah hal yang begitu luar biasa bagi Melsi. Sampai membuatnya ingin menangis saking bahagianya. Terima kasih dokter, bolehkah aku menemui ibu? Tanya Melsi dengan suaranya yang menggebu. Dr. Farasi hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Saat Melsi masuk semua dokter pun keluar, hanya Ghazali yang hendak berjalan kembali ke dalam ruangan itu. Namun dengan cepat Momi Farasi menahan lengannya. Untuk apa masuk ke dalam lagi? Tanya Mom Farasi. Ghazali membuang nafasnya dengan perlahan, lupa jika di sini ada kedua orang tuanya, masih ada Dr. Alicia dan juga Dr. Hamka. Mulutnya seketika terdiam saat mendengar pertanyaan ibunya tersebut. Tapi pergi begitu saja juga membuat Ghazali tidak tenang. Ada sesuatu yang tertinggal. Dokter. Aku akan masuk lebih dulu, dokter silakan tunggu di ruanganku, ucap Ghazali, dia memanggil ibunya sendiri dengan sebutan dokter, seprofesional itu Ghazali.
Kini gantian Dedi Raiden yang membuang nafasnya dengan frustasi sebab merasa kecewa. Dia kita Ghazali akan mengakui semuanya. Tapi malah lagi-lagi berkilah. Baiklah. Jawab Mom Farasi singkat. Dia dan semua orang akhirnya pergi lebih dulu dari sana, meninggalkan Ghazali seorang diri. Dan setelah semuanya pergi, Ghazali pun segera masuk kembali ke dalam kamar sang istri, mengunci pintu seperti biasanya. Ghazali melihat Melsi yang sudah mendekap ibunya, menangis, lalu berulang kali memanggil ibu. Bu, akhirnya ibu sadar. Ayo bu, kita semangat lagi. Kali ini pasti sembuh, ucap Melsi, kalimat yang terdengar penuh harapan di telinga Ghazali. Namun ucapan Melsi itu tidak ditanggapi apapun oleh sang ibu. Ibu Wilda hanya mampu menatapnya dengan kedua mata yang berkaca-kaca, sementara bibirnya sedikit mengulas senyum kecil. Belum mampu untuk bicara sepatah kata pun, meski hanya untuk menyebut nama sang anak. Melsi, panggil Ghazali, dan sontak membuat Melsi menoleh ke belakang, terkejut sebab sang suami berada di sini. Dia pikir Dokter Ghazali ikut pergi bersama dengan yang lain. Dokter Ghazali, kenapa Anda di sini? Tanya Melsi. Panggilan dan pertanyaan yang membuat tatapan Ghazali jadi dingin. Melsi yang sadar jika dia salah langsung memperbaiki semuanya. Maaf sayang, tapi kenapa di sini? Bagaimana dengan yang lain? Tanya Melsi kemudian. Semua orang sudah pergi, balas Ghazali singkat. Dia telah berdiri di samping Melsi yang duduk. Dia melihat ke arah Ibu Wilda dan membuat keduanya saling tatap sejenak, sebelum Ibu Wilda memutuskan untuk memejamkan matanya. Bukan koma melainkan tidur, padahal selama ini dia sudah lama tak sadarkan diri. Namun ketika kesadaran itu kembali rasanya jadi sangat mengantuk, ingin segera tidur. Bu, panggil Melsi yang kembali cemas. Ibu hanya tidur Melsi, nanti saat dia bangun ibu pasti sudah bisa memanggil namamu, jelas Ghazali. Benarkah? Iya. Hening sesaat, Melsi menatapi ibunya dan Ghazali menatapi sang istri. Sampai akhirnya Ghazali menarik tangan Melsi agar bangkit, dia bawa sang istri untuk duduk bersama di sofa. Tanpa banyak kata Ghazali langsung mengecup bibir istrinya dengan lembut dan Melsi tidak menolaknya sedikit pun, justru ikut merespon dan mendekap semakin erat. Terima kasih sayang, kamu melakukan banyak hal untuk ibu, kata Melsi. Jadi kecupan ini bukan karena kamu mencintai aku, tapi untuk terima kasih tentang ibu. Tanya Ghazali. Sayang kenapa sih sensitif sekali? Harusnya aku yang seperti itu, balas Melsi pula. Suaminya ini sekarang gampang sekali marah, gampang sekali salah paham. Jadi Melsi kembali mengecup dengan semangat, barulah Melsi merasakan sang suami yang mendekapnya erat. Apa yang kamu bicarakan dengan Dedi di depan tadi? Tidak mungkin kalian hanya saling diam kan? Tanya Ghazali. Mereka bicara dengan nada lirih, tak ingin mengganggu tidur sang ibu. Melsi juga sudah berada di pangkuan Ghazali, jadi meski bicara dengan suara pelan masih mampu didengar dengan jelas. Tuan Raiden ingin sekali kamu segera menikah, jawab Melsi jujur. Kenapa malah membicarakan aku? Awalnya bukan itu, awalnya juga bicara tentang ibu, tapi ujungnya adalah keinginannya itu. Aku katakan sekarang ya. Jika kita sudah menikah. Jangan sayang, aku yakin mereka akan kecewa jika mendengar tentang kita, aku takut. Lalu bagaimana dengan ibu? Cemas Melsi. Apapun pendapat mereka pernikahan kita tidak akan berubah Melsi, kamu tetap istriku. Jangan sekarang, setidaknya setelah ibu keluar dari rumah sakit. Iya. Pinta Melsi, sangat memohon tentang hal ini. Dia tak ingin kabar pernikahan ini akan tersebar di seluruh penjuru rumah sakit, lalu orang-orang akan menggunjing sampai sang ibu mendengar. Melsi tak ingin hal itu terjadi.
Dan Ghazali mencoba memahaminya. Biar saja dirahasiakan lebih dulu, yang penting kita tetap bersama, iya kan? Rayu Melsi dan Ghazali mengangguk. Ghazali juga mengecup Ribier istrinya lagi, lalu menyesap leher Melsi sampai membekas tanda merah. Dan Melsi hanya mampu mencengkram pundak sang suami sebab tak bisa mengeluarkan suara merdunya. Lanjut ke bab 14.